Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali di dalam ibadah kebaktian umum GKBJ Bekasi pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan masih terus diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Meskipun kita melaksanakannya secara online di rumah masing-masing, tetapi saya percaya bahwa di dalam setiap pujian penyembahan umatnya, Tuhan yang bertata di atas pujian umatnya. Mari di waktu ini kita memberikan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan, bahkan terlebih nanti kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama saya ajak seluruh jemaat untuk mempersiapkan hati bersama-sama di dalam memasuki ibadah kita pada hari ini. Mari kita menenangkan hati kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait suci. Mari berlutut, seluruh bumi Haleluya, 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 di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang dan malam di hadapan tahtanya. Haleluya, persembahan bala siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala hormat, kemuliaan kami nyatakan kepadamu pada hari ini Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh beribadah kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami melaksanakan ibadah secara online di rumah jemaatmu masing-masing. Kiranya Tuhan juga yang hadir, dan kami percaya Tuhan bahwa dimanapun kami melaksanakan ibadah ini, kami percaya Tuhan yang hadir, Tuhan yang bertata. Dan kiranya pimpinan Roh Kudus-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami Tuhan, biarlah juga kami boleh menyembah Tuhan, boleh bersyukur kepada Tuhan atas seluruh kasih pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk anugerah-Mu yang tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami rindu Tuhan, ibadah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya silakan jemaat untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah situasi wabah virus COVID-19 saat ini yang semakin mewabah, yang membuat kita beraktivitas di rumah saja, mengurangi aktivitas di luar rumah ya, dan juga melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Mungkin sudah berminggu-minggu kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, dan saya berharap kita seluruh jemaat Tuhan tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, dan yang selalu kita rindukan, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan keluarga senang, PPK 115. Terus kita mohonkan kepada Tuhan, biarlah Ia yang boleh bertata, melindungi, menaungi setiap keluarga kita. Mohon Tuhan ajar keluarga senang, hibur dan beri semangat, keluarga senang, senantiasa sentosa, selalu ingat anugerah, keluarga majulah, keluarga senang. Ya, jika Tuhan yang bertata di dalam setiap keluarga kita, saya percaya keluarga kita boleh menjadi keluarga yang berbahagia, yang selalu bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini adalah berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Nah, yang menjadi pertanyaannya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, apakah kita juga memiliki kesukaan akan firman Tuhan? Di mana di dalam Mazmur 1 mengatakan bahwa ia akan seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Nah, mari kita menaikkan pujian, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi ya, berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya Ialah Taurat Tuhan, ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. ia seperti pohon, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri bersama-sama. Kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan secara tertib bersama-sama. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roy. Namun terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati kita menyatakan bersama-sama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan dengan iman, ku aman karena kau menjagaku Tuhan. Aman karena kau menjaga. Ku kuat ketika Tuhan yang menopang. Kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Dan dipulihkannya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga jemaat sekalian dalam keadaan sehat-sehat selalu, dalam berkat dan pimpinan daripada Tuhan semata. Jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini, memohon anugerah-Mu, kasih-Mu yang mengurapi, memberkati kami ya Tuhan, agar ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami boleh mendapatkan satu berkat, pesan Tuhan secara pribadi untuk kehidupan kami, di mana Tuhan mau berbicara, mau menilik hati dan pikiran kami. Tolonglah kami semua ya Tuhan, pimpin dan berkatilah kami ya Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Sekali lagi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kata berbahagia dalam ayat ini, seperti yang telah kita ketahui dalam minggu-minggu sebelumnya, berasal dari bahasa asli Alkitab Makarios, yang juga berarti diberkatilah. Jadi diberkatilah atau berbahagialah. Kebanyakan orang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan kehidupan ini. Saudara, kebanyakan orang menjadikan berkat daripada Tuhan sebagai tujuan hidup. Dunia mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara mencari kebahagiaan melalui berbagai macam kepuasan. Saudara, melalui harta, melalui tahta, melalui wanita, dan melalui berbagai macam hal yang memuaskan kehidupan manusia di muka bumi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa kebahagiaan adalah akibat dari tujuan hidup. Sekali lagi, kebahagiaan adalah akibat dari tujuan hidup kita. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Apa yang menjadi tujuan hidup kita sekalian? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tujuan hidup sebagai orang percaya kita semua adalah memuliakan Allah dan bersukacita menikmati kasih-Nya yang terus bekerja di dalam kehidupan kita semua selama-lamanya. Sekali lagi, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan bersukacita menikmati kasih-Nya yang terus bekerja di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Memuliakan Allah melalui kehidupan kita,
melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita, melalui keluarga kita, melalui kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Itulah yang menjadi tujuan di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah yang memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita semua. Tatkala kita menjadi pribadi-pribadi yang terus berusaha untuk memuliakan Allah dan juga bersukacita menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam proses kehidupan kita tiap-tiap hari dalam rangka memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, dalam khotbah Yesus di bukit, dia berkata di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, diberkatilah, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Pertama, kita akan bersama-sama melihat arti dari kata lapar dan haus. Saudara yang terkasih, lapar dan haus dalam bagian ini bukanlah sekedar mencicipi atau sekedar menikmati kebenaran daripada Tuhan. Sekali lagi, lapar dan haus di sini bukan sekedar mencicipi dan sekedar menikmati kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Lapar dan haus di sini adalah betul-betul merindukan, betul-betul menikmati Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, seperti kondisi di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua. Pada waktu Daud sedang berada di padang gurun Sif, ketika sedang lari dari kejaran papa mertuanya, yaitu Raja Saul. Dia berkata demikian, saudara, ya Allah, Engkau adalah Allahku. Aku mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Jiwaku haus akan Engkau. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tanpa air. Saudara, dalam bagian ini saudara kita lihat betapa Daud menggambarkan kerinduannya kepada Tuhan. Dia berkata, aku mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku lapar dan haus akan Engkau. Jiwaku haus akan Engkau. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus yang merindukan air. Saudara, kenapa Daud mengungkapkan kerinduannya kepada Allah seperti tanah yang kering dan tandus tersebut? Saudara-saudara, kalau kita melihat bersama dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu Saul mencari dia, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Atau dengan kata lain, tetapi Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kondisi yang nyata yang sedang dialami oleh seorang yang bernama Daud. Dia sedang berada di padang gurun yang tandus tersebut. Dia sedang haus, dia kelaparan. Dalam kondisi yang demikian, saudara, dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bukanlah satu hal yang mudah yang sedang dia alami pada waktu itu. Dan lebih luar biasa lagi, dikatakan saudara dalam 1 Samuel pasal 23, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Saudara, dia mau digambarkan begini, saudara, bahwa Tuhan sudah menyatakan kemurahan di dalam kehidupan daripada seorang yang bernama Daud. Sehingga tanpa kemurahan, tanpa hikmat daripada Tuhan, Daud menyadari mustahil dia lepas dari kejaran Raja Saul. Sehingga ketika dia sedang mengalami satu kehausan, lapar dari pelarian tersebut, dia juga bersyukur karena Allah yang menyertai dia. Sehingga dia berkata, aku
aku merindukan Tuhan. Aku haus akan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, dia pasti telah tertangkap oleh Saul yang ingin membunuh dia. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kelaparan dan kehausan Daud kepada Tuhan, dia gambarkan seperti kondisi fisik yang dia alami, lapar dan haus akan makanan dan minuman ketika sedang berada di padang gurun tersebut. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ketika kita sedang merindukan Tuhan, mencari Tuhan? Apakah kita betul-betul merindukan, haus, sungguh-sungguh seperti Daud terhadap kebenaran Tuhan? Terhadap kebenaran Tuhan, apakah kita betul-betul haus dan lapar, atau sekedar mencicipi dan sekedar menikmatinya saja? Kalau sekedar saudara, Alkitab berkata bahwa tidak mungkin kita akan dipuaskan. Saudara, nanti kita akan melihat bersama-sama arti dalam kebenaran. Arti kebenaran dalam ayat ini. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kata kebenaran dalam bahasa asli Alkitab kita adalah dikaiosune. Sekali lagi, dikaiosune, yang berarti kebenaran itu dari kata dikaiosune. Pertama, saudara, seperti terjemahan dalam Alkitab kita kebenaran, kemudian diterjemahkan juga berarti, saudara, keadilan. Artinya yang berikutnya, kewajiban agama, atau saudara, hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, pendermaan, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendermaan itu adalah kemurahan hati. Ya saudara, dan berikutnya perbuatan yang benar. Jadi kebenaran di sini adalah keadilan. Kemudian yang kedua, hidup di dalam kehendak Tuhan atau kewajiban firman Tuhan, saudara. Dan yang ketiga yaitu kemurahan hati atau pendermaan. Dan yang keempat, perbuatan benar. Jadi kalau kita mau baca, gabungkan di dalam ayat ini, saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan keadilan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, kemurahan hati. Yang haus akan kemurahan hati. Dan yang keempat, perbuatan yang benar. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Soalnya dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan keadilan. Jadi yang berbahagia adalah orang yang haus akan keadilan. Orang yang haus akan kehendak Tuhan. Saudara, orang yang haus akan kemurahan hati Allah di dalam kehidupannya, dan orang yang haus untuk bermurah hati kepada sesama, dan juga hidup di dalam perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam Keluaran pasal yang ke-33, ketika Musa sedang berada di padang gurun memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada ayat yang ke-13 dalam Keluaran 33, dia berkata demikian, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran di sini adalah jalan Tuhan. Musa berkata, beritahukanlah kepadaku jalanmu. Beritahukanlah kepadaku
kebenaran-Mu. Beritahukanlah kepadaku apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupanku, sehingga aku mengenal Engkau di dalam kehidupanku, di dalam memimpin bangsa Israel menuju ke dalam tanah perjanjian. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar akan keadilan di dalam kehidupannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus melakukan kewajiban, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu saudara, dengan kata lain, orang yang mau hidup dalam kehendak Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Berbahagialah orang yang rindu untuk kemurahan hati Tuhan dalam kehidupannya, dan rindu bermurah hati kepada sesamanya. Saudara, dan berbahagialah orang yang lapar dan haus untuk melakukan kehendak Tuhan, atau perbuatan-perbuatan yang benar dalam interaksi sosialnya, berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dipuaskan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 ini berasal dari bahasa asli kortaso. Kortaso yang berarti mengenyangkan, dan yang kedua puas. Jadi dia dalam bagian ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atau dengan kata lain, karena mereka akan dikenyangkan. Saudara, luar biasa. Karena saudara, kortaso ini mengandung dua makna, saudara. Kalau yang pertama, saudara, maknanya adalah puas. Dan yang kedua dikatakan kenyang, saudara. Oh, ini suatu berkat yang begitu luar biasa. Bahwa orang yang merindukan kebenaran, yang lapar dan haus akan keadilan, yang lapar dan haus untuk melakukan kehendak Tuhan, yang lapar dan haus akan kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupannya, yang lapar dan haus untuk menerapkan firman Tuhan melalui kehidupan hari lepas harinya, melalui perbuatannya, maka firman Tuhan katakan dia akan dikenyangkan, dipuaskan. Saudara, dalam bagian ini, saudara, satu hal yang Tuhan berkata mau sampaikan kepada kita, yang berbahagia, yang dipuaskan, yang akhirnya merasakan cukup dalam kehidupannya, cukup kenyang dengan berlimpah-limpah syukur dalam kehidupannya, adalah orang yang rindu, yang betul-betul puas, haus dan lapar akan kebenaran, seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Sehingga saudara, kalau kita kembali melihat dari makna berbahagialah orang yang lapar dan haus, tadi di bagian awal saya sudah katakan bahwa kebahagiaan adalah akibat dari tujuan hidup. Kebahagiaan hidup manusia, saudara, kebahagiaan itu diakibatkan oleh tujuan hidup tersebut. Saudara, kita sebagai orang percaya, tujuan hidup kita, Alkitab katakan, adalah memuliakan Allah, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita menikmati kasih Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu kita rindu untuk melakukan tujuan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, yaitu mempermuliakan Allah, saudara. Di dalam mempermuliakan Allah itu, saudara, kita betul-betul merindukan kebenaran yang berada di dalam Alkitab. Ada begitu banyak definisi tentang kebenaran. Kebenaran kalau kita tarik melihat di luar sana, saudara, definisi kebenaran itu begitu luas, saudara. Begitu banyak, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan, kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah tentang keadilan, tentang melakukan kehendak Tuhan, tentang merindukan kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kerinduan kita untuk melakukan kemurahan hati kepada sesama
dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar di mata Tuhan. Saudara, itu akan membuat kita mempermuliakan Tuhan. Saudara, itu akan membuat kita betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dan bagian ini saudara sesuai dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu memuliakan Allah dan bersukacita. Itulah yang akan membuat kita bersukacita, dipuaskan. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi yang sedang kita alami saat ini saudara, kesulitan hidup, pergumulan yang kita alami, kadang-kadang dalam situasi yang sulit ini saudara, rasa-rasanya kebahagiaan, kesenangan kita menjadi terkikis. Karena apa saudara? Kita tidak bisa menikmati dengan bebas lagi kehidupan kita. Kita tidak bisa jalan-jalan lagi. Kita terbatas untuk beraktivitas. Kalau berusaha, bekerja, kemudian keuntungan semakin hari semakin menipis, menurun. Bahkan tidak ada yang tidak mendapatkan keuntungan. Gaji semakin pendapatan saudara menurun dan sebagainya. Situasi semakin sulit sehingga kadang-kadang terlihat kebahagiaan kita semakin hari semakin terkikis. Namun saudara, kalau kita melihat bersama-sama, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara, situasi yang kita alami saat ini mungkin ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, tujuan kita dalam kehidupan kita ini adalah untuk mempermuliakan Tuhan dalam situasi susah maupun senang. Dalam kondisi ini saudara, dalam menjalani kehidupan kita, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata dalam khotbahnya di bukit, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang rindu akan keadilan. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Berbahagialah orang yang rindu akan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Dan tentunya orang yang rindu melakukan kemurahan hati Tuhan itu yang sudah dia alami bagi sesamanya. Dan melalui perbuatannya sungguh dapat menjadi terang dan garam. Semua ini saudara kita rindu untuk perjuangkan dalam kehidupan kita. Kita rindu untuk memperjuangkan bagaikan Daud yang haus, yang lapar akan Tuhan, yang digambarkan di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua. Kita pun mau seperti Daud yang merindukan Tuhan, yang merindukan jalan Tuhan, seperti Musa dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-13. Karena apa saudara? Kebenaran tersebut yang didefinisikan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6 adalah, Musa berkata, adalah jalan Tuhan. Jalan untuk apa saudara? Untuk mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan yang mengasihi, memimpin, menuntun, menebus kita menjadi anak-anaknya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk merindukan Tuhan, merindukan kebenaran Tuhan, yaitu merindukan keadilan dalam kehidupan kita, merindukan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, merindukan kemurahan Tuhan, dan merindukan untuk membagikan kemurahan hati tersebut kepada sesama kita, dan memperjuangkan kehidupan hari lepas hari yang berkenan menjadi terang dan garam. Dalam bagian ini yaitu perbuatan yang benar di mata Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Berbahagialah, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami telah
merenungkan firman-Mu bersama-sama pada kesempatan ini Tuhan. Biarlah kiranya apa yang sudah kami renungkan bersama, apa yang telah kami renungkan ini ya Tuhan, sungguh firman-Mu hidup dan bertumbuh di dalam hati kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, berkatilah firman ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa melakukan dalam kehidupan kami seperti Daud yang rindu, yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, lapar dan haus akan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa, tolonglah kami, tuntunlah kami untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Urapilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini untuk anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menaikkan setiap pujian kami kepada-Mu. Bahkan kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah rangkaian ibadah kami pada saat ini Tuhan boleh menjadi satu persembahan yang hidup dan berkenan di hati Tuhan. Berkatilah sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang turut beribadah di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Berkatilah iman mereka, berkatilah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, hamba berdoa di masa-masa yang saat ini sedang kami alami ya Tuhan, dalam kesulitan-kesulitan pada saat ini Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, ulur rentangan Tuhan atas kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia saat ini Tuhan, yang sedang bergumul dengan kondisi yang sulit, wabah virus corona. Biarlah Engkau yang berkati, Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan ini ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat kepada mereka. Berkatilah kami semua, berkatilah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau yang terus memberkati, memimpin kehidupan kami sekalian. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pujian sudah kita naikkan kepada Allah. Firman-Nya telah diberitakan kepada kita. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan.
Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa dianugerahkan dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Selamat hari Minggu.